Halo teman-teman, kembali lagi bersama Philip Irzagi. Kali ini saya akan membahas ulas alur cerita film, di mana film yang akan kita bahas kali ini adalah film komedi fantasi, rilisan tahun 2020. Film ini diangkat dari sebuah novel terbitan tahun 1983 dengan nama yang sama dan merupakan adaptasi kedua dari novel tersebut. Film ini menceritakan tentang perjalanan 3 orang anak dan seorang nenek melawan perkumpulan para penyihir jahat yang berencana membasmi setiap anak di dunia. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Berlatar pada tahun 1968 di Alabama, ada seorang anak yang kita beri nama sebagai Eric mengalami kecelakaan dan kehilangan kedua orang tuanya di kecelakaan tersebut. Saat mendengar hal itu, nenek Eric langsung menjemput Eric dan dengan terpaksa Eric harus tinggal bersama neneknya dan pindah ke rumah neneknya. Eric menempati kamar lama ibunya di rumah sang nenek. Nenek adalah seorang wanita yang tegas dan juga penyayang. Nenek berusaha menghibur Eric yang masih bersedih karena kehilangan ayah dan ibunya dalam kecelakaan yang terjadi. Namun Eric masih belum bisa melupakan kesedihannya. Perlahan namun pasti, nenek mencoba segala cara untuk menghibur Eric. Suatu hari nenek membawa hadiah untuk Eric, seekor tikus putih kecil sebagai temannya. Eric pun memberi nama tikus itu sebagai Daisy. Dan secara perlahan Eric pun melupakan kesedihannya. Nenek berhasil membuat Eric menjadi ceria. Namun ketika Eric pikir hidupnya kembali, tanpa diduga Eric dihampiri oleh seorang penyihir yang tiba-tiba saja datang dalam hidupnya. Si penyihir tanpa alasan memantrai nenek dan dengan sekejap nenek mulai batuk-batuk. Keesokan harinya, nenek dan Eric belanja di sebuah toko. Saat Eric mencari paku untuk membuat rumah Daisy tikusnya, tiba-tiba penyihir itu datang menghampiri Eric dan penyihir itu menawarkan sebuah permen. Dan dari tangannya keluar seekor ular berwarna hijau yang menyeramkan. Sang nenek menghampiri Eric dan seketika penyihir itu menghilang. Eric kemudian mengajak neneknya untuk pulang karena ia merasa ketakutan. Setibanya di rumah, nenek bertanya kepada Eric tentang perilaku Eric yang ketakutan saat belanja di toko. Dan Eric menjelaskan bahwa ia dihampiri oleh seorang wanita yang menawarkannya permen dan wanita itu terlihat menyeramkan. Kemudian nenek bertanya kepada Eric apakah wanita itu menggunakan sarung tangan dan memakai penutup kepala, serta ketika berbicara suaranya seperti pintu yang rusak. Lalu Eric mengiyakan seluruh pertanyaan nenek. Kemudian nenek mengatakan kepada Eric bahwa yang dia lihat bukanlah seorang wanita, tapi seorang penyihir yang jahat dan licik serta terkutuk. Eric merasa bahwa neneknya sedang bercanda, namun nenek mengatakan kepada Eric bahwa ia tidak sedang bercanda. Kemudian nenek menceritakan pengalamannya di masa lalu ketika nenek masih kecil. Nenek mengatakan waktu kecil dia punya seorang sahabat bernama Alice yang rumahnya dekat dengan rumah nenek. Mereka selalu bersama, sampai suatu hari Alice mengambil permen dari seorang yang tidak dikenal. Nenek yang takut akhirnya lari. Pada malam hari nenek merasa senang melihat Alice selamat. Namun keesokan harinya nenek melihat Alice mulai berubah. Nenek bergegas menemui Alice dan seketika itu Alice berubah menjadi seekor ayam. Nenek berusaha menjelaskan kepada orang-orang saat itu, namun tidak ada yang percaya. Nenek mengatakan dia selalu mengunjungi Alice di kandang ayamnya, dan bahkan nenek mengatakan bahwa Alice bisa bertelur. Dan ketika bercerita, nenek baru menyadari bahwa penyihir sedang mengincar cucu semata wayangnya. Lalu nenek masuk ke ruangannya yang dipenuhi oleh benda-benda magic dan juga obat-obatan herbal serta melempar batu-batu magicnya. Nenek akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumahnya untuk sementara dan membawa cucunya pergi. Eric pun langsung berkemas-kemas. Nenek dan Eric pergi ke sebuah hotel mewah dengan rekomendasi dari keponakannya yang bekerja di sana sebagai koki senior. Di jalan, nenek juga mengatakan bahwa para penyihir punya perkumpulan rahasia dan mereka memiliki sebuah misi yang direncanakan oleh pemimpin kelompok mereka yang dikenal sebagai Green High Witch atau penyihir yang agung. Sesampainya di hotel, nenek dan Eric segera check-in. Nenek menyuruh Eric menyembunyikan tikusnya. Saat Eric menyapa anak lain yang dia lihat di sana, ada sebuah tulisan yang menyambut kedatangan member dari International Society untuk mencegah kekerasan pada anak. Eric dan nenek disapa oleh petugas hotel yang bernama Mr. Stranger. Setelah sedikit mengobrol, mereka segera menuju kamarnya yang bernomor 776. Tak lama, wanita sosialita datang ke hotel tersebut. Mereka adalah member dari grup yang peduli tentang keselamatan anak-anak, yang sebenarnya adalah perkumpulan para penyihir.
Salah satu dari mereka adalah Green Hatch Witch atau pimpinan dari kelompok penyihir. Sebelum tidur, Eric bertanya kepada neneknya tentang ciri-ciri penyihir, dan nenek menjelaskan bahwa sebenarnya penyihir itu adalah iblis yang menyamar dalam wujud manusia. Mereka selalu memakai sarung tangan, karena mereka tidak mempunyai tangan melainkan jari-jari dengan cakar yang sangat panjang, dan kaki mereka tidak memiliki jari-jari. Kepala mereka botak seperti telur rebus, dan rambut palsu yang dipakai mereka membuat kulit kepala mereka iritasi. Kemudian nenek mengatakan jika lubang hidung mereka bisa membesar untuk mencium bau anak-anak kecil di sekitarnya. Dan semakin bersih anak tersebut, baunya akan seperti kotoran hewan bagi para penyihir. Diam-diam, kucing penyihir agung menguping dan melaporkan ke majikannya. Entah apa yang dipikirkan oleh penyihir agung, dia terlihat senang dan menakutkan. Keesokan harinya, Eric memesankan neneknya sarapan, dan kemudian nenek bilang kepada Eric untuk bermain dan bersenang-senang. Eric pun akhirnya main di sekitar hotel. Tiba-tiba ada anak lain yang menyapa Eric. Ia adalah Bruno. Eric mengatakan pada Bruno bahwa ia sedang mencari tempat untuk melatih tikusnya. Bruno berkata bahwa ia akan bertemu dengan seorang wanita yang menjanjikannya coklat pada pukul 12:25. Tiba-tiba ibu Bruno datang dan membawa Bruno pergi dengan paksa, karena pada saat itu Bruno makan sampai belepotan. Eric akhirnya masuk ke ruangan meeting di hotel tersebut untuk mencari tempat melatih Daisy. Saat sedang mengikat tali, tiba-tiba Eric dikejutkan oleh tutup ventilasi yang lepas. Tak lama, penyihir agung dan teman-temannya masuk ke ruangan rapat tersebut. Setelah mengamankan pintu, penyihir agung itu pun menyuruh anggotanya melepaskan satu persatu atribut penyamaran mereka, dan sedikit demi sedikit mencium bau Eric yang ada di sana. Lalu penyihir agung itu pun menyuruh yang lain melepas sarung tangannya, berlanjut untuk melepas sepatunya, dan terakhir dia memerintahkan untuk melepas rambut palsunya. Saat itu Eric sadar jika wanita-wanita yang ada di ruangan itu adalah penyihir. Penyihir agung itu pun mulai berbicara dan marah karena dia masih melihat banyak anak kecil berkeliaran di mana-mana. Dan ketika ada yang protes, dengan cepat penyihir agung itu pun melenyapkannya. Penyihir agung berencana melenyapkan seluruh anak di dunia dengan cara memerintahkan penyihir lain untuk membuat toko permen di setiap kota tempat mereka tinggal, dan memasukkan ramuan sihir yang sudah disiapkan untuk merubah anak menjadi seekor tikus. Uang untuk membuka toko permen itu sudah dia sediakan di kamarnya yang bernomor 666. Untuk demonstrasi, penyihir agung sudah mempersiapkan seorang anak yang akan datang pada jam 12:25. Dan tiba-tiba dia kembali mencium bau Eric di sana, namun Eric tidak berhasil ditemukan. Tak lama setelah itu, Bruno datang ke ruangan tersebut untuk mendapatkan coklatnya. Si penyihir agung memberikan coklat mahal yang dia janjikan. Pada saat jam tepat menunjukkan 12:25, Bruno pun berubah menjadi seekor tikus kecil. Ketika Bruno berbicara, mereka kemudian berusaha menginjak Bruno. Eric yang melihat dari persembunyiannya merasa bingung apa yang ia harus lakukan. Namun tiba-tiba, Daisy, tikus peliharaannya, berbicara dan mengatakan akan menyelamatkan Bruno. Daisy berhasil menyelamatkan Bruno dan menariknya ke tempat persembunyian Eric. Namun tiba-tiba penyihir agung berhasil menemukan Eric dan menariknya keluar. Penyihir agung kemudian memberikan ramuan ke Eric, dan akhirnya Eric berubah menjadi seekor tikus yang berwarna coklat. Penyihir agung berusaha untuk membunuh Eric, namun Daisy menggigit jari penyihir agung dan mereka bertiga melarikan diri. Penyihir agung berusaha menangkap Eric dengan cara memanjangkan tangannya, namun usahanya gagal. Eric, Bruno, dan Daisy akhirnya berusaha menyelinap untuk mencari neneknya dan mencari jalan agar mereka selamat sampai ke rumah neneknya. Setelah memencet bel dan hampir dipukul oleh pembersih kamar, mereka pun berhasil masuk ke kamar neneknya. Setelah di dalam, akhirnya Eric berbicara kepada nenek. Sang nenek sempat kaget, namun Eric menjelaskan bahwa dia adalah cucunya yang telah disihir oleh penyihir. Kemudian Bruno juga mengatakan dia bernasib sama dengan Eric, dan Daisy menjelaskan bahwa dia adalah korban dari seorang penyihir juga. Dan mereka menceritakan apa yang terjadi kepada neneknya, termasuk rencana penyihir agung dan teman-temannya. Kemudian nenek mengatakan, seandainya dia punya ramuan yang dipakai penyihir untuk merubah anak-anak menjadi tikus, mungkin nenek bisa membuat ramuan penawar yang mampu mengembalikan Eric, Bruno, dan Daisy menjadi anak-anak kembali. Eric mengatakan bahwa kamar dari penyihir itu berada di nomor 666, tepat di bawah kamar neneknya. Dan mereka pun berencana mencuri ramuan dari kamar penyihir agung.
Erik pun turun ke kamar penyihir itu dengan kantong rajutan yang neneknya buat dan berusaha mengambil ramuan tersebut. Tak lama penyihir agung masuk. Erik juga melihat banyak uang di kamar itu. Erik kemudian berusaha pergi, namun tiba-tiba penyihir agung memegang kantong rajutan itu. Nenek yang mengetahui hal tersebut pura-pura mengatakan bahwa rajutannya tidak sengaja terjatuh. Lalu penyihir agung mengatakan bahwa dia ingat pernah melihat nenek. Tak lama bel kamar penyihir agung berbunyi dan Erik akhirnya selamat. Mr. Stranger membawa kandang kucing untuk kucing penyihir agar tidak berkeliaran. Kemudian penyihir agung berpesan kepada Mr. Stranger agar menyiapkan sup tanpa bawang putih sebagai menu makan malam bersama teman-temannya. Nenek dan yang lain masih mendengarkan pembicaraan itu dari kamarnya. Singkat cerita, nenek berusaha membuat penawar dari ramuan penyihir yang Erik curi dengan mencampurkan beberapa ramuan yang nenek buat, namun usaha itu tidak berhasil. Erik, Bruno, dan Desi pun bersedih, tapi mereka tidak berkecil hati. Akhirnya Erik dan yang lainnya berencana mencampur ramuan sihir ke dalam sup yang telah dipesan oleh penyihir dan merubah semua penyihir menjadi tikus, sehingga tidak ada lagi anak-anak lain yang menjadi korban dari kekejaman penyihir seperti mereka. Erik akhirnya menyelinap ke dalam dapur dengan berhati-hati dan bersusah payah. Akhirnya Erik berhasil memasukkan ramuan tersebut ke dalam sup yang akan dihidangkan kepada para penyihir. Tak lama Erik kembali ke kamar nenek dan mereka pergi ke restoran tempat penyihir itu berkumpul untuk menyaksikan apakah rencana mereka berhasil. Kemudian penyihir agung datang dan mereka pun memulai acara makan malam. Pada saat penyihir agung mengangkat sendok supnya, penyihir agung melihat nenek dan langsung mendatangi nenek. Penyihir agung mengatakan bahwa ia ingat nenek adalah teman dari Alice, gadis yang pernah dia sihir menjadi seekor ayam. Erik dan teman-temannya diam-diam mengambil kunci kamar milik penyihir agung, dan tiba-tiba para penyihir di restoran tersebut satu persatu berubah menjadi tikus yang menyeramkan. Rencana Erik dan yang lainnya berhasil dan orang-orang yang ada di sana berhamburan ketakutan. Nenek kemudian masuk ke dalam kamar penyihir agung dan berencana mengambil semua ramuan di kamar penyihir agung. Tak lama kemudian, penyihir agung datang dan memergoki si nenek. Penyihir agung itu marah dan berusaha menyerang nenek. Nenek berusaha tenang walaupun dia sedang ketakutan. Penyihir itu selamat karena dia tidak sempat memakan sup yang sudah diracuni oleh Erik. Ketika penyihir agung berusaha menyerang nenek, Bruno dan Desi menjepit kaki penyihir dengan jebakan tikus. Penyihir itu menjerit kesakitan. Tiba-tiba Erik melayang di udara dan memasukkan ramuan ke dalam mulut penyihir agung. Penyihir agung berubah menjadi tikus yang menyeramkan dan berusaha menyerang Erik dan yang lain. Erik, Bruno, dan Desi berusaha menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba nenek menangkap penyihir agung. Nenek kemudian membuka koper milik penyihir agung yang berisi uang yang sangat banyak dan menemukan buku yang isinya adalah alamat semua penyihir yang ada di dunia. Nenek dan yang lainnya berusaha menemukan semua penyihir yang ada di dunia dan merubah mereka menjadi tikus. Kemudian nenek melepaskan kucing sang penyihir agung. Ketika kucing itu sibuk menyerang sang penyihir, nenek pergi dengan koper berisi uang dan ramuan meninggalkan kamar penyihir agung. Nenek akhirnya meninggalkan hotel tersebut. Sebelum pergi, Bruno berusaha berbicara kepada ibunya. Namun karena ibunya takut, akhirnya Bruno ikut tinggal bersama nenek. Singkat cerita, Erik, Bruno, dan Desi tinggal bersama dan mereka hidup bersenang-senang sebagai keluarga yang bahagia. Nenek dan yang lainnya berkeliling dunia untuk menumpas semua penyihir jahat, dan Erik sering memberikan penyuluhan kepada semua anak agar mereka selamat dari penyihir jahat. Oke teman-teman, itu tadi ulas alur dari cerita film ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Oke guys, itu aja dari gue. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Philip Irzagi. Kali ini saya akan membahas ulas alur cerita film, di mana film yang akan kita bahas kali ini adalah film komedi fantasi, rilisan tahun 2020. Film ini diangkat dari sebuah novel terbitan tahun 1983 dengan nama yang sama dan merupakan adaptasi kedua dari novel tersebut. Film ini menceritakan tentang perjalanan 3 orang anak dan seorang nenek melawan perkumpulan para penyihir jahat yang berencana membasmi setiap anak di dunia.
Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Berlatar pada tahun 1968 di Alabama, ada seorang anak yang kita beri nama sebagai Eric mengalami kecelakaan dan kehilangan kedua orang tuanya di kecelakaan tersebut. Saat mendengar hal itu, nenek Eric langsung menjemput Eric dan dengan terpaksa Eric harus tinggal bersama neneknya dan pindah ke rumah neneknya. Eric menempati kamar lama ibunya di rumah sang nenek. Nenek adalah seorang wanita yang tegas dan juga penyayang. Nenek berusaha menghibur Eric yang masih bersedih karena kehilangan ayah dan ibunya dalam kecelakaan yang terjadi. Namun Eric masih belum bisa melupakan kesedihannya. Perlahan namun pasti, nenek mencoba segala cara. Oke teman-teman, itu tadi ulas alur dari cerita film ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Oke guys, itu aja dari gue. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.